Klik tombol subscribe and klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rizky Takom bersama saya Edo. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengaktifkan breakout room pada Zoom dan cara penggunaannya. Oke. Untuk mengaktifkan breakout room pada Zoom, pertama kali kita login pada website Zoom untuk mengkonfigurasi atau men-setting fitur breakout room. Pertama-tama kita buka web browser. Lalu kita ketikkan pada search-nya atau URL-nya Zoom. Kemudian kita masuk atau pilih website Zoom. Ya. Setelah tampil atau kita sudah berada di websitenya, kita coba sign in atau login. Ya. Kita login pada website ini menggunakan email yang telah didaftarkan. Setelah masukkan email dan password, kita klik tombol sign in. Untuk men-settingnya kita klik my account. Ya. Setelah itu, di sini akan ada konfigurasi, ya. Menu-menu konfigurasi banyak. Ada profile, meeting, webinar, report, setting, account profile, dan report. Untuk mengaktifkan fitur breakout Zoom, kita klik tombol atau menu setting. Di sini akan tampil fitur-fitur atau settingan yang ada pada Zoom. Ya, di sini ada 3 tab, ada meeting, recording, ya, dan telepon. Ya. Untuk mengaktifkan fitur Zoom-nya yang breakout room-nya, kita klik pada tab meeting. Kemudian di sini ada sub menunya. Ada schedule meeting, in meeting basic, in meeting advanced, email notification, dan order. Kita masuk ke in meeting advanced, ya. Kalau seperti ini, artinya fitur breakout room-nya tidak tersedia. Untuk mengaktifkan fitur breakout room-nya, pastikan tombol settingan yang ini berwarna biru. Ya, di sini artinya sudah aktif fitur breakout room-nya. Oke. Kemudian setelah ini kita sudah setting, kita boleh langsung logout, ya. Dan di sini juga diberitahukan versi yang dapat menggunakan fitur breakout room-nya ada di atas versi 4.5.0. Ya. Fitur breakout room ini aktif pada versi 4.5.0 atau versi yang lebih baru. Oke. Di bawah versi 4.5.0 itu tidak tersedia breakout room-nya.
Kemudian kita logout. Setelah kita setting atau sign out, kemudian kita buka aplikasi Zoom yang telah diinstal pada laptop atau komputer. Lalu kita pilih sign in, kita login. Kemudian kita pilih new meeting. Di sini sudah ada yang login dan sudah ada di waiting room. Ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, ketika sudah join user-usernya, kemudian kita akan aktifkan fitur breakout room-nya. Itu ada pengaturan di bawah ini, ya. Breakout room. Di sini akan tampil pop-up Windows untuk membuat breakout room-nya. Kita dapat pilih pembuatan breakout room ini secara otomatis atau manual. Tapi lebih baik kita mencoba mengaturnya secara manual. Ya, kita klik manual. Terus di sini kita bisa membuat room-nya, ya, sampai beberapa room, ya. Nah, di sini saya akan membuat 3 room. Lalu kita klik tombol create. Ini tampilan untuk mengatur breakout room-nya, ya. Di sini kita bisa rename, bisa delete, ya, bisa assign. Misalkan saya buat di sini room meeting 1. Di sini saya akan buat lagi, ya, atau di sini room meeting 2, atau di sini room meeting 3. Bagaimana caranya kita menambahkan room meeting lagi, karena ini kita kurang, misalkan seperti itu. Di sini ada tombol add room, ya. Otomatis roomnya akan bertambah. Add room, ya. Untuk mendelete-nya kita arahkan saja kursornya seperti ini, ada tombol delete. Lalu kita klik yes. Setelah itu kita buat roomnya, rename, ya, roomnya, kita assign. Pilih user mana saja yang akan kita create.
Lalu setelah roomnya sudah dibuat, kita pilih assign user mana saja yang akan kita masukkan ke dalam room tersebut. Di sini saya coba pilih 2 orang ini. Setelah kita pilih, lalu kita open all room. Lalu akan muncul tampilan pada user yang kita pilih tadi, itu tampilan join ya. Jadi usernya harus klik tombol join yang tampil pada laptop atau handphonenya. Nah, di sini sudah terlihat ada Edo dan Fahmi Hasan berada di room meeting 1. Ya. Kemudian di sini kita juga dapat memindahkan user yang ada pada room meeting 1 ke room meeting 2 atau ke room meeting lainnya. Contohnya seperti ini. Kita arahkan saja user yang akan kita pindahkan. Lalu klik tombol move to, pilih roomnya yang akan kita gunakan. Ya, lihat di sini Fahmi Hasan sudah berada pada room meeting 3. Hal tersebut bisa digunakan juga pada user yang lainnya. Contoh seperti ini. Saya akan memindahkan user Edo ini ke room meeting 2. Kita klik, kita arahkan dulu kursornya ke user yang akan kita pindahkan, lalu pilih move to room meeting 2. Secara otomatis user yang telah join pada room meeting sebelumnya, ketika kita akan move mereka ke room meeting yang lain, di user tidak perlu lagi klik tombol join. Jadi sudah otomatis move ke room meeting yang lain. Kemudian kita ingin mengakhiri semua room meeting ini, ya. Kita tinggal close all room meeting. Otomatis akan muncul di tampilan user pilihan breakout room will close in 60 second. Dan ada pilihan tombol cancel atau leave no. Jadi mereka akan secara otomatis keluar dari room meeting itu selama 60 detik dan akan balik lagi ke lobby room, ya. Misalkan user Edo pilih leave no. Secara otomatis user Edo akan kembali ke lobby, ya. Kita bisa sebut ini lobbynya, ya. Ya, ini juga balik lagi, ya, Fahmi Hasan ke lobby. Kita coba open all room lagi. Kita akan pindahkan ketika user sudah balik lagi ke lobby, ya, karena tadi saya pilih close all room, dan ketika saya akan aktifkan lagi
roomnya, dan yang awalnya tadi sudah diatur usernya itu ada di room mana saja, ketika di open kembali ruang meetingnya atau room meetingnya, user tersebut masih terdaftar pada ruang meeting sebelumnya, dan itu akan muncul di handphone mereka atau di laptop atau di komputer mereka tombol join. Secara otomatis mereka akan pindah kembali ke ruang meeting tersebut. Di sini saya akan coba pindahkan Edo ini ke ruang meeting 3. Kemudian saya juga dapat memberikan broadcast message ya, atau pesan broadcast kepada ruang meeting yang kita buat. Misalkan waktu istirahat tinggal 5 menit lagi. Lalu kita klik tombol broadcast. Secara otomatis broadcast tersebut akan tampil pada tampilan handphone atau laptop atau komputer di user yang berada di ruang meeting tersebut. Kemudian kita coba join ya, dimana saya ini menjadi host ya, atau menjadi yang mengatur room atau meeting yang ada pada ID ini ya. Jadi saya dapat join ke setiap ruang meeting yang telah saya buat. Contohnya seperti ini, kita pilih ruang meeting mana, lalu kita klik join di sini. Lalu ada pop-up seperti ini. Kita di sini disuruh pilih yes atau no. Lalu saya klik yes karena saya ingin join. Secara otomatis sistem akan mengatur kita akan dipindahkan ke ruang meeting tersebut ya. Nah, di ruang meeting tersebut ini kita juga dapat diskusi, sharing screen, chatting ya. Nah, ini tampilan di ruang meetingnya ya. Di sini kurang lebih sama seperti tampilan di lobby. Hanya saja di sini ada pilihan left room, left meeting ya, and meeting all. Ini karena saya sebagai host ya. Left meeting, keluar ya dari meeting ini, atau left breakout room. Jadi akan kembali lagi pada lobby ya. Saya akan coba left breakout room. Lalu saya klik ini. Secara otomatis saya akan ke lobby atau main sessionnya. Nah, di sini saya balik lagi ke lobby ya. Jadi seperti itu cara untuk membuat breakout room dan penggunaan breakout room. Di breakout room ini juga ada optionnya ya. Ada pilihan move all participant into break room secara otomatis ya. Lalu ada allow participant to return
to main session anytime ya. Jadi mereka bisa balik lagi ke lobby sini ya, kapanpun itu. Terus breakout room ini bisa kita atur kapan sih berakhirnya ya si breakout room ini. Di sini hitungannya by menit ya. Terus di sini juga ada countdown after closing breakout room. Jadi kita bisa atur berapa lama dia akan close dari breakout room ya. Ini ada pilihannya, ada 120 second seperti itu. Terus kita juga ada tombol di sini, ada recreate, artinya kita bisa membuat atau menambahkan lagi itu room yang telah kita buat tadi, seperti itu. Jadi seperti itulah cara untuk menggunakan breakout room, fitur yang terdapat pada aplikasi Zoom. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Salam. Klik tombol subscribe and klik tombol loncengnya.